guys, sebelumnya perkenalkan nama aku Monika Putristi Dewi dari kelas 2 MA 19 dengan NPM 1381985. Kali ini aku akan memberikan informasi nih mengenai peran penting televisi dan radio dari masa sebelum kemerdekaan hingga masa kemerdekaan Indonesia. Macam-macam media massa menurut para ahli adalah radio, televisi, surat kabar, majalah, film, dan lain-lainnya. Media massa elektronik seperti radio dan televisi seringkali digunakan untuk kepentingan komunikasi. Selain itu, radio dan televisi juga digunakan untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi, pembelajaran. Di negara-negara berkembang, pada umumnya radio menjadi salah satu media massa yang banyak dimiliki oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan radio memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah dapat menjangkau khalayak yang besar dan luas secara serentak. Termasuk dalam hal ini menjangkau mereka yang tinggal di daerah terpencil dengan biaya yang murah. Selain itu, sejumlah stasiun radio juga tidak jarang digunakan memancarkan berita seperti telegram untuk menyampaikan pesan-pesan dinas maupun pribadi yang sifatnya mendesak ke daerah-daerah yang tidak memiliki pelayanan komunikasi konvensional seperti pos, telepon, dan lain-lain. Berbagai kelebihan yang dimiliki radio inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak berwenang untuk menyampaikan informasi dalam bidang komunikasi pembangunan, terutama bagi mereka yang memiliki tingkat kemampuan baca tulis yang rendah. Radio tidak hanya sekedar sebagai hiburan, tetapi sejak lama sudah disadari radio adalah peran strategi, mulai dari siaran kebudayaan hingga perjuangan melawan penjajah. Buku Mangkunegoro ke-7 dan awal penyiaran Indonesia, Hari Wirawan mencatat bahwa siaran radio sebagai terobosan di bidang telekomunikasi di Hindia Belanda diawali dengan kelahiran sebuah radio swasta Eropa, Batavia Radio Vereniging atau BRV, pada 1925. Sebelumnya, pada 1923 muncul Malabar, radio komunikasi milik Belanda. Pemerintah kolonial Hindia Belanda sendiri mendirikan stasiun radio Nirom pada tahun 1934. Radio Nirom ini kemudian diambil oleh pemerintah pendudukan Jepang ketika masa itu sudah berganti ke penjajahan Jepang dan berganti nama menjadi Hosho Kanri Kyoku atau HKK yang kemudian menjadi Radio Republik Indonesia atau RRI yang lokasinya sama dengan kantor yang sekarang, yaitu di Jalan Media Merdeka Barat. Radio ini memiliki peran yang sangat penting dalam kemerdekaan Indonesia nih. Karena kemerdekaan Indonesia disebarluaskan melalui radio oleh jurnalis Yusuf Ronodipuro, dan berita kemerdekaan Indonesia ini disiarkan selama 12 menit melalui radio militer Jepang Hoso Kyoku. Selain itu, radio juga menjadi sarana komunikasi yang utama bagi Bung Karno dan Bung Hatta untuk berkomunikasi dengan rakyat Indonesia. Dengan adanya radio juga, rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke menjadi tahu atau dapat tahu informasi ini mengenai kemerdekaan sudah dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan pun, radio memiliki peran yang sangat penting. Lembaga penyiaran publik radio ini Republik Indonesia adalah salah satu media yang sangat berperan penting dalam menyampaikan informasi, penyambung aspirasi masyarakat, serta sebagai sabuk pengaman informasi terutama di daerah-daerah perbatasan Indonesia. Jadi buta akan informasi dan tidak. RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera dan
Orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menanggapi dengan menyadari radio merupakan alat yang diperlukan untuk pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberikan tuntutan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Nah, tadi itu dia peran penting radio pada saat masa sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Lalu, ini dari bagian televisi. Apa sih perannya? Siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 saat TVRI menayangkan secara langsung upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-17 pada 17 Agustus 1962. Siaran itu masih terhitung siaran percobaan. Siaran resmi TVRI baru dimulai pada 24 Agustus 1962 jam 14.30 WIB yang menayangkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games keempat di Jakarta yang dikoordinasi oleh Organizing Komite Asian Games keempat di bawah naungan Biro Radio dan Televisi Departemen Penerangan. Dengan hadirnya TVRI, pada saat itu Indonesia menjadi salah satu dari 4 negara di Asia yang memiliki stasiun televisi setelah Jepang, Filipina, dan Thailand. Sejak itu pula, Televisi Republik Indonesia yang disingkat TVRI dipergunakan sebagai panggilan stasiun atau stasiun call hingga sekarang. Selama tahun 1962 sampai 1963, TVRI berada di udara rata-rata 1 jam sehari dengan segala kesederhanaannya. Televisi merupakan media favorit bagi para pemasang iklan di Indonesia. Media televisi merupakan industri yang padat modal, padat teknologi, dan padat sumber daya manusia. Namun sayangnya kemunculan berbagai stasiun televisi di Indonesia tidak diimbangkan dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai. Pada umumnya, televisi dibangun tanpa pengetahuan pertelevisian yang memadai dan hanya berdasarkan semangat dan modal yang besar saja. Satu hal yang perlu diingat, meskipun stasiun televisi Indonesia sudah banyak yang beroperasi, tetapi televisi siaran tidak akan pernah menggeser kedudukan radio. Karena siaran radio memiliki karakteristik tersendiri nih. Televisi dan radio juga media lainnya berperan saling mengisi. Televisi siaran hanya menggeser radio siaran dalam porsi iklan. Nah, itu dia informasi mengenai peran penting radio dan televisi. Semoga informasi yang aku berikan itu bermanfaat ya buat kalian semua. Terima kasih untuk yang sudah menonton. See you.